Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang belajar dan pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai determinan matriks. Nah, sebelum kita lebih jauh melangkah tentang pembahasan determinan, maka terlebih dahulu saya akan memberikan sebuah pengantar, jadi tentang apa itu determinan serta bagaimana notasi-notasinya. Determinan itu adalah suatu nilai dari sebuah matriks bujur sangkar. Jadi matriks bujur sangkar itu memiliki notasi yaitu N kali N. Artinya jumlah kolom maupun jumlah baris adalah sama. Nah, sebagai contoh berikut ini saya akan tunjukkan, misalkan kita memiliki sebuah matriks A. Nah, jadi ini adalah simbol matriks tanda kurung. Kemudian ada A11, katakanlah sini A12, berarti ini adalah baris pertama. Ya. Kemudian A21 ke A22. Nah, tentu kita ingin menentukan nilai dari sebuah matriks A ini. Caranya adalah dengan menentukan determinannya. Jadi nilai itu tak lain adalah nilai sebuah matriks itu tak lain adalah determinan. Nah, bagaimana mekanisme menentukan, atau saya tuliskan dulu cara menentukan determinan matriks. Saya tulis secara khusus ya, 2 kali 2. Tentu simbol yang digunakan adalah bisa kita nyatakan determinan A. Nah, ini simbolnya. Atau bisa juga kita beri tanda seperti apa, tanda garis, 2 buah garis harga, seperti kayak harga mutlak. Baru kita tulis elemen-elemen matriks tersebut, A21 kemudian A22. Nah, ini sama dengan. Nah, di sini tidak ada sebuah formulasi khusus untuk menentukan determinan dari sebuah matriks. Jadi kita hanya mengikuti mekanisme ataupun pola seperti berikut ini. Jadi ini yang kita sebut dengan baris pertama, kolom pertama. Ya, ini harus dikalikan dengan diagonalnya. Ya, harus dikalikan dengan diagonal. Sehingga kita bisa dapatkan A11 dikali dengan A22. Jadi diawali dari kolom pertama, baris pertama. Nah, kemudian diperkurangkan dengan
baris pertama kolom kedua. Nah, dikalikan dengan, diperkulangkan dengan ya A12 kali dengan A21. Nah, matriks jadi matriks ini atau matriks 2 kali 2, beginilah prosedur yang digunakan di dalam menentukan determinan. Nah, perlu saya jelaskan bahwa matriks 2 kali 2 ya, atau determinan A, dalam kurung saya tulis 2 kali 2 yang di atas, merupakan matriks dasar. Jadi merupakan matriks dasar dalam menentukan determinan. Jadi merupakan matriks dasar dalam menentukan determinan untuk matriks bujur sangkar di atas N sama dengan 2. Jadi yang termaksud adalah tentu adalah N maksudnya matriks N di atas 2, yaitu adalah matriks 3 kali 3. Jadi saya kasih contoh, misalnya matriks 3 kali 3, misalnya matriks 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Jadi matriks 2 kali 2 ini dengan prosedur penghitungan determinannya ini yang disebut dengan matriks dasar, dan biasanya dalam konteks matriks 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya, determinan A11 dikali A12 kemudian A21 atau A22 yang memiliki elemen matriks 2 kali 2 ini biasa disebut dengan minor dan disimbolkan sebagai MIJ. Jadi MIJ. Nah, perlu saya jelaskan sekali lagi bahwa I ini menyatakan apa? Baris, dan J menyatakan kolom. Jadi kalau dikatakan A11 itu artinya berada pada baris ini, pada baris pertama, kolom pertama. Kalau A22 menyatakan baris kedua, kolom kedua. Nah, simbol MIJ, I ini menyatakan baris dan J menyatakan kolom. Jadi I itu menyatakan baris dan J menyatakan kolom. Nah, saya akan memberikan satu contoh. Misalkan kita punya matriks, katakanlah 1 minus 2, 3 minus 1.
Nah, kita ingin menentukan determinannya. Jadi tentu pertanyaannya adalah tentukan determinan A. Nah, untuk menyelesaikan ini kita gunakan, bisa kita tulis determinan A sama dengan, kita kasih tanda garis lurus, kemudian 3 min 1. Sesuai dengan mekanisme tadi, berarti ini yang dikalikan terlebih dahulu, ya. Tentu sama dengan 1 dikali min 1, ya. Saya kurung, kemudian kita perkurangkan. Kemudian berikutnya ini kemudian ini dikalikan, yaitu adalah 3 kali minus 2. Sehingga kita akan dapatkan min 1 kali min 1 sama dengan min 1 dikurang, ya, 3 kali 2 sama dengan minus 6, kemudian ada minus jadi plus 6. Sehingga determinannya ataupun nilai daripada matriks A itu sama dengan 5. Baik, berikutnya kita akan membahas yang bagian B, bagaimana menentukan determinan, ya, determinan matriks 3 kali 3. Nah, saya mau jelaskan dulu 3 kali 3, sebab dengan kita bisa memahami bagaimana mekanisme menentukan determinan 3 kali 3, maka selanjutnya untuk 4 kali 4, 5 kali 5 itu akan lebih bisa kita pahami lebih jauh lagi. Nah, menentukan determinan matriks 3 kali 3 relatif agak berbeda dengan menentukan matriks bujur sangkar 2 kali 2. Nah, pada penjelasan tadi saya jelaskan bahwa matriks 2 kali 2 atau determinan daripada matriks 2 kali 2 merupakan sebuah minor. Jadi nanti akan menjadi sebuah minor dari matriks yang lebih tinggi. Contohnya adalah matriks 3 kali 3. Nah, baik, saya ambil misalkan ada sebuah matriks A. Nah, matriks A ini elemen-elemennya, komponen-komponennya A11, katakanlah A12, tentu di sini A13. Kemudian yang baris kedua A21, A22, A23. Kemudian A31, A32, kemudian A33. Ini adalah matriks 3 kali 3. Nah, saya ingin menuliskan bahwasanya dalam matriks 3 kali 3 atau lebih, ya, jadi matriks 3 kali 3 atau lebih akan ada dua hal yang harus diketahui. Yang pertama, ada yang kita sebut dengan minor. Nah, ini yang tidak terdapat di dalam matriks 2 kali 2. Tetapi matriks 2 kali 2 itu adalah minor. Jadi sebuah minor dari matriks yang lebih tinggi. Jadi bagaimana cara menentukan? Jadi pertanyaannya
saya tidak usah terlalu panjang lebar. Jadi apa itu minor? Itu minor, dan bagaimana menentukannya? Nah gitu. Jadi bagaimana menentukannya? Perlu saya jelaskan bahwa pertama, minor itu adalah merupakan bagian dari, jadi bagian dari kofaktor. Jadi bagian daripada kofaktor, atau minor merupakan determinan, determinan saya tulis determinan 2 kali 2 karena sekali lagi merupakan dasar, merupakan determinan 2 kali 2 dari suatu elemen atau unsur atau komponen. Jadi elemen, jadi misalkan saya tulis elemen A, I, J. Jadi minor itu merupakan merupakan determinan. Jadi minor itu merupakan determinan 2 kali 2 dari suatu elemen A, I, J. Nah, bagaimana menentukan minor dari sebuah elemen di dalam sebuah matriks? Nah, oleh karena itu saya akan mencoba menuliskan ulang. Misalkan kita memiliki matriks, katakanlah A11, A12, A13, kemudian A21, A22, A23, kemudian A31, A32, kemudian A33. Ini adalah matriks, ya. Nah, misalkan saya ingin menentukan, saya buat. Jadi, Anda misalkan akan ditentukan minor dari elemen. Jadi elemen itu misalkanlah adalah A11. Jadi kita ingin menentukan elemen minor A11. Nah, bagaimana cara menentukannya? Baik, caranya adalah, jadi caranya, jadi saya tulis kembali, tidak apa-apa, berulang-ulang penulisannya supaya semakin semakin bisa dipahami dengan baik. A32, A. Nah, bagaimana caranya menentukan minor dari elemen A11? Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita membuat lingkaran. Kita menandai ini adalah A11. Berarti A11 ini yang akan kita carikan minornya. Sesudah itu maka semua elemen-elemen yang berada pada baris pertama atau pada baris yang sebaris, jadi semua elemen-elemen yang sebaris dengan A11 itu kita coret. Nah, itu dicoret. Dan demikian pula halnya semua elemen-elemen yang sekolom dengan A11 kita coret. Maka yang tersisa adalah
Nah, A22, A23, A32 dan A31. Jadi sehingga kita bisa tuliskan bahwa minor daripada 11, jadi minor itu merupakan determinannya, determinan adalah A22, A23, A32, kemudian A33. Ini adalah minor daripada A11 ya. Nah, penentuan minor yang lain apakah harus selalu di A11 di dalam menentukan minor? Ya, belum tentu. Bisa saja misalnya saya ingin menentukan minor daripada A22. Jadi misalkan saya tulis, saya tulis ulang, saya pakai tanda warna ini. Nah, misalkan ini saya tulis A11, A12, A13, kemudian A21, A22, A23, A31, A32, A33. Ini adalah matriks. Nah, saya ingin menentukan, saya tulis di sini saja. Saya ingin menentukan minor daripada katakanlah M22 atau M32 ya. Jadi saya ingin menentukan minor M32. Maka yang pertama saya ini. Jadi yang dimaksud itu adalah A32. Maka semua elemen-elemen yang segaris dengan elemen A32 maka kita coret ya, dalam arah baris, kemudian dalam arah kolom. Nah, berarti minor daripada M32 ini adalah A11 ini. Nah, ini dia. Berarti minor daripada M32 adalah A11, kemudian A13, A21, A23. Nah, perlu saya ingatkan bahwa ini tidak boleh dibolak-balik, dipindahkan ini A21 ke atas, tidak. Jadi kita menuliskannya berdasarkan posisi-posisi daripada elemen-elemen tersebut di dalam matriks. Jadi yang dihilangkan adalah kolom kedua dan baris ketiga. Itu adalah untuk matriks untuk minor daripada M32. Nah, sekali lagi saya coba permahir dulu supaya ini sangat penting. Saya ingin menentukan minor A23. Minor 23. Berarti ini dia elemennya. Nah, elemennya itu maka saya hapus dulu. Saya hapus dulu ini. Ini kita hapus. Ya. Ini tadi adalah A12. Nah, minor A23 berarti semua dalam arah baris dan dalam arah kolom kita hapus. Jadi yang tersisa itu adalah ini untuk minor M23 menjadi A11, A12, A13 dan A32. Nah, begitulah mekanisme kita di dalam menentukan minor. Nah, selanjutnya kita akan membahas, kita sudah mengulas tadi istilah minor, sekarang ada yang kita sebut dengan kofaktor. Nah, apa itu kofaktor? Kofaktor itu adalah nilai negatif atau
Jadi ada nilai negatif atau positif dari suatu minor. Jadi ini tadi kan minor kita dapatkan, ini minor, ini kita belum bisa tentukan apakah nilainya negatif atau positif. Nah, yang menentukan nilai negatif ataupun positifnya dari sebuah minor itu adalah kofaktornya. Nah, dirumuskan jadi kofaktor itu adalah katakanlah kofaktor ya. Kofaktor I, J. Tentu di sini adalah min 1 I tambah J. Kemudian di sini kita dapatkan A, IJ. Kemudian kali M, IJ. Nah, ini yang disebut dengan bagian minornya. Nah, contohnya kofaktor daripada C11. Jadi C11 berarti elemennya adalah A11. Tentu adalah min 1 karena I-nya 1 berarti 1 ditambah 1 kali A11. Kemudian M11. Nah, kita tinggal cari tadi minornya M11 itu berapa. Nah, karena ini 2 maka jadinya plus, dapatnya A11 M11. Nah, bagaimana halnya kalau misalnya C 2, katakanlah 2 1. Berarti ini min 1 berarti 2 ditambah 1 dikali A21 sama dengan M21. Nah, pangkat 3, pangkat ganjil daripada min 1 adalah min, berarti A21 M21. Jadi sekali lagi A11 elemen yang berada pada posisi baris pertama dan kolom pertama, A21 yang berasal dari posisi baris kedua dan kolom pertama. Nah, itu yang pokok di dalam matriks 3 kali 3. Nah, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan berikut, bagaimana menghitung determinan matriks 3 kali 3. Nah, tentu di dalam menghitung determinan matriks 3 kali 3, maka kita gunakan prinsip minor dan kita gunakan prinsip kofaktor. Nah, misalkan saya tuliskan ada matriks A, ya, ini A11, A12, A13, A21, A22, kemudian A23, A31, A32, A33. Nah, kita ingin menentukan determinan. Nah, di dalam menentukan determinan daripada sebuah matriks 3 kali 3, ya, matriks 3 kali 3, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah pilihlah salah satu baris. Jadi salah satu baris atau kolom yang akan dijadikan kofaktor. Jadi harus satu baris yang kita pilih ataupun salah satu kolom. Jadi hanya diperkenankan
satu baris atau satu kolom. Nah, misalkan saya langsung saja masuk ke soalnya. Misalkan kita memiliki matriks. Jadi katakanlah ada matriks minus 2, 3, 4, 3, 4, minus 2, kemudian 5, 6, minus 3. Nah, kita ingin tentukan determinan A, gitu. Nah, sekali lagi sesuai dengan aturan tadi, maka kita pilih dulu salah satu baris ataupun kolom yang akan dijadikan kofaktor. Nah, jadi satu baris atau dalam kolom yang akan dijadikan kofaktor, di mana setiap elemen-elemen itu nanti akan menjadi kofaktor, itu akan dijumlahkan jadi kofaktor. Nah, misalkan saya tulis dulu, jadi determinan A minus 2, 3, 4, 3, 4, minus 2, 5, 6, minus 3. Jadi misalkan saya pilih elemen satu baris itu, katakanlah ini, minus 2. Maka determinan A, ya, itu sama dengan ini elemen berapa? Berarti elemen 1, 1. Jadi ini adalah elemen 1, 1. Tentu kita akan menuliskan min 1, ya. 1 ditambah 1 A 1, 1, ya, kali M 1, 1. Kemudian dijumlahkan lagi min 1. Ini yang 3. Jadi kita tulis dulu rumusnya. Yang 3 itu adalah dia merupakan matriks A1 kali 2, 1 ditambah 2 kali A1, 2, M 1, 2. Kemudian dijumlah min 1. Ini berasal dari mana? Berarti ini adalah satu baris pertama, kolom ketiga, 1, 3, A, 1, 3, M, 1, 3. Nah, begini mekanismenya. Nah, kita tinggal menentukan. Nah, kita sudah tahu bahwa A1, 1 itu sama dengan minus 2, A1, 2 sama dengan berapa? 3, A1, 3 sama dengan 4. Nah, ini dia, ya. Nah, sekarang yang kita harus tentukan adalah minor. Nah, kita simpan dulu sebagai persamaan pertama. Jadi minor M11. Nah, ini adalah M11. Nah, kalau M11 saya beri warna hijau. M11 berarti ini daerah ini. Jadi saya tulis daerah ini. Jadi pasti daerah ini akan dihapus, hilangkan. Nah, kemudian untuk 1, ini juga akan dihilangkan. Jadi yang tersisa adalah 4. Ya. Nah, 4 yang tersisa adalah apa? 4 minus 2, ya. Kemudian 6, kemudian minus 3. Nah, langsung kita hitung determinannya dengan cara seperti menghitung determinan 2 kali 2. 4 kali minus 3 sama dengan min 12 dikurang, ya, min 12, min 2 kali 6 sama dengan juga min 12. Maka M11 hasilnya adalah 0. Oke. Nah, M11 hasilnya adalah 0. Selanjutnya ini saya hapus. Saya hapus dulu ya. Kemudian saya tulis ulang. Ini 3, ini 5.
Nah, sekarang kita ingin menentukan matriks minor daripada M12. Nah, M12 ini kan M1 sudah. Nah, berarti M12 berarti baris pertama dihilangkan, kemudian kolom kedua dihilangkan. Yang tersisa adalah tinggal 3 minus 2, 5 minus 3. Nah, sama dengan, kemudian kita kali dengan cara yang sama, 3 kali, ini 3 kali minus 3 sama dengan min 9, kurang minus 2 kali 5 sama dengan min 10, iya, min 10, tambah berarti nilainya sama dengan 1. Jadi ternyata minor untuk M12 sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat lagi minor untuk M12 berarti M13. Kita cari lagi minor untuk M. Nah, kita periksa kembali di sini M13 ya. Berarti kalau M13 berarti bahagian kolom 3 yang dihapus. Nah, saya hapus, ini sama dengan 3, 4, 6. Nah, kalau minor daripada 13, maka kolom yang ketiga ini yang kita tiadakan. Jadi yang tersisa adalah 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi yang tersisa adalah 3, 4. Jadi yang tersisa di sini adalah 3, 4, 5, 6. Nah, dengan mudah kita bisa tentukan dia punya nilai 3 kali 6 sama dengan berapa? 18 ya. Dikurang ya. Dikurang 5 kali 4 sama dengan 20. Ya. Oke. Sehingga hasilnya ini sama dengan 18 kurang 20 sama dengan 2. Oke, sama dengan 2. Berarti M13 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan ini nilai-nilai ini 1, 2, 3 ke dalam persamaan yang pertama ya. Dengan catatan bahwa A11 kita sudah dapatkan sama dengan minus 2, A12 3 dan A13 adalah 4. Ya. Sehingga kita dapatkan determinan daripada A. Nah, saya tidak apa-apa tulis ulang kembali. Minus 2, 3, 4, 3, 4, minus 2, 5, 6, minus 3. Ini. Nah. Jadi ini sama dengan 4. Nah, sesuai dengan aturan tadi bahwa ini kita akan dapatkan min 1 ya. 1 tambah 1 ini berarti 2. A11 adalah minus 2. Kemudian dikali minor M11 sama dengan berapa? Minor M11 sama dengan 0. Ditambah, saya lanjut di sini, min 1. Nah, ini lagi untuk 1, 2. 1 ditambah 3, berarti A12, bukan 3 ya, 2. Jadi ini A ini 1 ditambah 2 ya, karena 1, 2.
Kemudian A12 itu sama tak lain adalah 3. Nah, kemudian kita kali minornya. Minor daripada M12, coba kita lihat. Minor daripada M12 sama dengan 1. Nah, ditulis 1. Kemudian ditambah minus untuk A13. 1 ditambah 3. A13 itu sama dengan 4. Dikali minor M13 adalah 2. Jadi hasilnya ini sama dengan 0 ya. Ini hasilnya ini 1 berarti min 3. Ini hasilnya karena plus jadi 4. Oke. Tunggu dulu ya. Oh sorry, ini minus 2 ya. Ini minus 2. Ya oke. Berarti ini minus 2. Oke. Jadi pangkat 4 kali 2 adalah minus 8. Berarti hasilnya sama dengan min 11. Jadi determinan A itu sama dengan min 11. Nah sekarang kita coba buktikan. Kalau saya memilih bukan hanya di baris pertama, tapi misalkan saya pilih di kolom ketiga sebagai kofaktornya, bisa. Jadi kita bikin misalkan cara lain ya. Misalkan kita memilih kelompok elemen kofaktornya itu, elemen kofaktornya pada kolom 3. Apakah determinan A yang kita dapatkan sama dengan min 11 akan sama dengan kalau kita memilih kofaktornya pada kolom ketiga? Nah, tentu saya hanya akan memberikan sebuah gambaran. Maka kalau misalkan soalnya tadi adalah A sama dengan minus 2, 3, 4, 3, 4, minus 2, 5, 6, minus 3. Maka bagaimana cara menentukannya? Misalkan saya ingin memilih kofaktornya itu berada di kolom ketiga. Silahkan, tidak ada persoalan. Sehingga nanti persamaan determinan A itu sama dengan ya. Tentu min 1. Nah, kita mulai dulu ini. Kolom baris pertama kolom ketiga. Jadi 1 ditambah 3. Ditulisnya A13 karena kolom pertama dikali M13. Oke. Kemudian berikutnya, yang 2 ya. Ini 2 ini berada pada min 1 baris kedua kolom ketiga, sehingga kita dapatkan A23 kali M23 ditambah min 1 kolom 3 ditambah 3 berarti A33, kemudian kita cari M33. Nah, inilah sebenarnya saya sudah cakar-cakar, saya sudah kerjakan menghitung determinan. Tadi yang pertama dia menggunakan baris, sekarang saya menggunakan kolom. Ternyata hasilnya juga sama dengan 11 ya, sama dengan 11. Yang tidak boleh dipilih itu dalam arah diagonal. Yang kita pilih adalah dalam arah baris maupun kolom. Nah, dan untuk selanjutnya bagaimana membuktikan bahwa determinan daripada matriks ini sama dengan min 11 kalau kita pikir elemen-elemen kofaktornya berada pada kolom ketiga. Nah, silahkan dibuktikan sendiri, silahkan dilakukan sendiri, dan insya Allah saya yakin hasilnya juga tidak akan berbeda, akan sama dengan min 11. Baik, demikianlah penjelasan mengenai menghitung determinan untuk matriks 3 kali 3, dan insya Allah kita akan melangkah ke
bagaimana cara menghitung matriks yang determinan sebuah matriks yang sudah lebih daripada 3 kali 3, misalnya 4 kali 4, 5 kali 5. Dan semoga penjelasan ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Dan saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.